And UFC, there is no excuses, so don't let me fight for the title. I have nothing to say. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari perebutan number 1 contender fight untuk menjadi calon penantang sang juara kelas 10 UFC, Alexander Volkanovski. Laga tersebut tersaji sekaligus menjadi main event dalam UFC Fight Night London hari Ahad lalu yang mempertemukan sang ranking 1 Movsar Evloev melawan sang ranking 3 sekaligus menjadi fighter tuan rumah yaitu Lerone Murphy. Laga ini tentu sangat menarik karena selain memperebutkan laga title shot, pertandingan ini juga menjadi laga di mana salah satu dari keduanya harus rela membuang rekor undefeatednya, yaitu Movsar dengan 19-0 dan Murphy dengan 17-0. Karena itu, banyak fans yang bergairah menunggu jalannya laga ini. Di ronde pertama dan kedua, Movsar seakan-akan mencoba untuk menjadi Belal Jilid 2 dengan bermain striking. Tampaknya ia ingin membuktikan pada fans bahwa ia bukanlah seorang grappler yang membosankan. Ia sebenarnya nggak membosankan juga sih, grapplingnya sangat elit, hanya memang harus diakui tidak semua fans menyukai itu. Namun tentu saja Lerone Murphy bukanlah fighter yang bisa dikalahkan hanya dengan modal striking. Murphy dengan sangat teliti menjaga jarak dan melepaskan banyak jab yang mendarat ke kepala Evloev. Evloev mencoba untuk terus menekan dan berhasil mendaratkan beberapa serangan, tapi Murphy berhasil lebih banyak mendaratkan significant strike pada Evloev sehingga bisa dibilang dua ronde pertama ini milik Murphy meskipun keunggulannya tipis. Di ronde 3, Evloev seakan berhenti bermain-main. Memanfaatkan Murphy yang mulai melambat, Evloev langsung memojokkan Murphy dan mendaratkan takedown. Sempat dihentikan wasit karena Evloev tak sengaja menendang joninya Murphy, tapi itu tak membuatnya kehilangan ronde, sehingga Evloev unggul di ronde ketiga. Ronde keempat, Evloev semakin menguasai laga dengan gulatnya. Tapi ia melakukan kesalahan fatal yang sama, yaitu menyerang joninya Murphy, sehingga ia mendapatkan hukuman pengurangan 1 poin. Nah, di posisi ini ada sedikit drama yang terjadi. Mengetahui ia mendapatkan hukuman 1 poin, Movsar langsung tancap gas di ronde kelima dan menghujani Murphy dengan banyak takedown. Murphy berkali-kali mampu berdiri, tapi Movsar langsung men-takedownnya lagi, sehingga Movsar memenangkan ronde 5. Hasil dari penilaian juri adalah dua di antaranya memberikan skor 48-46 untuk Movsar, dan satu juri memberikan skor 47-47, sehingga Movsar Evloev menang dengan majority decision. Beberapa fans menyebut bahwa seharusnya laga berakhir imbang, tapi yang jelas Movsar sudah memenangkannya, dan dari statistik pun memang Movsar layak menang, meskipun kemenangannya ternoda oleh tendangan joni. Namun Murphy juga layak mendapatkan kredit karena ia juga bertarung dengan sangat baik, dan memang rekor tak terkalahkannya sejauh ini bukanlah gurauan semata. Murphy bahkan ikut mempromosikan nama Movsar untuk mendapatkan tiket title shot selanjutnya. Ya, dua orang ini memang sebenarnya sudah layak sih. Saya juga termasuk orang yang tidak mengerti mengapa laga Volk versus Lopez 2 terjadi sebelum Volk melawan Movsar atau Murphy. One thing I like to say, make sure Movsar Evloev gets the title shot. That man deserves it. He's next in line. I'll be back, don't worry. Usai pertandingan ini, Movsar langsung menuntut tiket title shot pada UFC. Tapi sayangnya, Dana White masih mengatakan probably, yang artinya mungkin. Ya seharusnya sudah pasti sih, tapi ya sudahlah. Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya. Apakah kita akan menyaksikan laga Volkanovski versus Evloev, atau bahkan laga kesayangan Dana White, yaitu Volkanovski versus Lopez Jilid 3. With Movsar Evloev, is he going to be the next guy for Volkanovski? Possibly, yeah. I mean, the fight just ended.
But yeah, obviously he's in a great position. Quite a controversial reaction online. I just wanted to get your thoughts on how you scored it. What was the controversy? I think one of the judges had probably a draw. I don't think there's any controversy. Berita kedua datang dari mantan juara interim kelas welter UFC, yaitu Colby Chaos Covington. Dalam live streaming bersama Neon, Colby ditanya, jika Topuria dan Makhachev akhirnya bertarung, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Tak seperti biasanya yang penuh ngetrol, kali ini Colby menjawabnya dengan serius. Ya, sebenarnya sudah selama 1 tahun terakhir, Colby tampak menjadi orang baik. Mungkin sepertinya ia sadar bahwa dirinya mulai tidak dibutuhkan lagi oleh UFC, jadi tak ada gunanya ia acting menjadi villain. Menurut Colby, Ilia Topuria saat ini adalah fighter yang layak menjadi raja pound for pound dan bukan Islam Makhachev. Lalu Neon kembali bertanya, artinya jika Topuria bertarung dengan Makhachev, apakah Topuria akan menang? Colby mengiyakan pertanyaan itu. Ia yakin bahwa Topuria akan mampu mengalahkan Makhachev. Alasannya sederhana, yaitu Topuria memiliki tubuh yang relatif pendek sehingga menyusahkan untuk dikontrol di bawah. Colby sendiri adalah seorang pegulat, jadi ia mengungkapkan opininya sebagai petarung bahwa mengontrol orang sependek Topuria akan merepotkan. Ditambah lagi, Makhachev memiliki pengalaman yang kurang enak ketika bertarung melawan fighter pendek. Colby menyebut bahwa laga Makhachev versus Volkanovski yang pertama dapat menjadi blueprint bagi Topuria untuk mengalahkan Makhachev. Colby berpikir bahwa Makhachev hanya menang sangat tipis dan hanya unggul 1 ronde saja atas Volkanovski. Sedangkan Topuria mampu menghabisi Volkanovski hanya dalam 2 ronde. Jadi dengan logika itu, Colby menganggap bahwa Ilia Topuria akan mampu menidurkan Makhachev. Sure. Who do you think at this point #1 pound-for-pound fighter right now? I think Ilia Topuria. He's really good. Yeah, I think he's the best. Who do you think would win him and Islam? I think he would beat Islam. You think so? I think so. I think you would outstrike. I think you'd outstrike him, and he's so short and center of gravity to the ground. He's not going to be easy to take down. Yeah. So I think Islam would have fits trying to take him down. And look what happened when Islam fought Volkanovski the first fight. It was very close. He only won by 1 round, and you saw what Topuria did to Volkanovski. He knocked him out in the 2nd round. Yeah. Tentu saja argumen Colby ini menarik karena memang faktanya Makhachev benar-benar kesulitan saat melawan Volkanovski yang pertama. Namun yang luput dari pernyataannya adalah laga itu berjalan berat bukan hanya soal faktor Volkanovski saja, tapi juga rehidrasi Makhachev yang sangat buruk ketika berada di Australia, sehingga ia hanya dalam kondisi 60 hingga 70% saja menurut pengakuannya. Namun secara teknik gulat, tentu pendapat Colby bisa dipertimbangkan, karena mau suka atau tidak, skill gulat Colby memang di level elit saat masa primanya. Dan faktanya, memang Ilia Topuria memiliki kemampuan ground game yang cukup baik, meskipun menurut saya tidak sebanding dengan Makhachev soal urusan ground game. Tapi yang perlu diwaspadai Topuria adalah karena posturnya yang lebih pendek, maka ia perlu berhati-hati pada tendangan Makhachev, karena Makhachev sendiri bilang untuk mengalahkan fighter pendek seperti Volkanovski, ia tidak perlu gulat, tapi tendang saja yang banyak. Ya, ini terdengar ucapan yang lucu sih, tapi masalahnya dia ngomong dengan nada serius. Honestly, I think, and my coach told me, you have the good head kick, and I always try to land the kick when I fought, but and on my mind I always thinking when this kick landed, because I know I kick very well, and for the opponent like Volkanovski who a little bit short, it's a best plan to landed some kick, because when you have short opponent, easy to land, and I just made some mistake. I show him low kick, body kick, and change to up, to head kick. This is the plan. This is what we did last couple months. This is what we did in the lucky round, and very happy.
Lalu, apakah kalian setuju dengan argumen Colby Covington tersebut? Bagaimana menurut kalian?